Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sayang, sekarang kita akan membahas soal matematika yang kemarin yang berkaitan dengan materi rata-rata atau MEAN. Alhamdulillah kemarin banyak yang nilainya 100. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya setiap soal yang Miss Septi terangkan. Nomor 1. Pak Suta mempunyai 6 ekor sapi. Berat sapi-sapi tersebut adalah ada yang beratnya 475 kg, 490 kg, 430 kg, sampai berat sapi yang ke-6 beratnya adalah 485 kg. Yang ditanya apa? Berapakah berat rata-rata seekor sapi Pak Suta? Yang ditanya adalah rata-rata. Mudah sekali. Rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, data di sini maksudnya yang mana? Data di sini maksudnya adalah angka yang 475, 490 sampai 485. Jadi data di sini berbentuk angka. Sekarang kita jumlahkan dulu ya. Jumlah data 475 ditambah 490 ditambah 430 ditambah 420 ditambah 460 ditambah 485. Nah, kita jumlahin. 5 ditambah 5 10. Simpan 1 tambah 7 8 tambah 9 17 tambah 3 20 tambah 2 22 tambah 6 28 tambah 8 36. Simpan 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 4 15 tambah 4 19 tambah 4 23 ditambah 4 31. Ya, betulkah? Kita hitung lagi ya, coba ya. 5 ditambah 5 10. Simpan 1 tambah 7 8 tambah 9 17 tambah 3 20 tambah 2 22 tambah 6 28. Berubah 28 tambah 8 36, betul ya. Simpan 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 4 15 tambah 4 19 tambah 4 23 tambah 4 27. Oke, kita ganti ya. Di sini 27 ya. Oke, jadi 2760. Lalu kita cari banyak data. Nah, dihitung ada berapa banyak datanya? 475. 1 2 3 4 5 6. Oh, datanya ada 6. Kita tulis berarti banyak datanya ada 6. Sudah dapat semua, lalu kita masukkan rata-ratanya. Rata-rata sendiri adalah jumlah data dibagi banyak data. Tadi jumlah datanya berapa? Betul, 2760. Banyak datanya ada berapa? Iya, ada 6. Maka rata-ratanya 2760 kita bagi 6. Kita bersama ya membaginya ya. 2760 kita bagi 6. 2760 kita bagi 6. Oke. 2 ini kan tidak bisa dibagi 6. Maka 27 dibagi 6. Nah, 27 dibagi 6 itu yang mendekati adalah 4. Lalu 4 dikali 6 24. Nah, kita kurangin ya. 7 dikurang 4 3. Ini kan 2 kurang 2 habis, tidak usah ditulis. Nah, langsung turun angka 6. Satu-satu dulu turun angkanya. Karena 36 pun bisa dibagi 6. Jadi kamu nggak perlu menurunkan angka 0. 36 bagi 6 adalah 6. 6 kali 6 adalah 36. Nah, ini kita kurangin ya. Nah, ini dikurangin habis nih. Masih ada 0 di atas. Ya sudah, taruh di atas.
Selesai. Jadi 2760 dibagi 6 adalah 460. Ya, kita kembali lagi. Jadi tadi dibagi sama dengan 460. Oke, mudah ya nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 2. Oke, soal ini. Panen cabai di kebun sukses UN selama 5 minggu seperti pada gambar. Rata-rata panen padi cabai per minggu adalah sama ini pertanyaannya, yang ditanya rata-rata. Kamu pahami dulu sayang, bagaimana bentuk tabelnya? Kita baca ya. Bentuk tabelnya seperti ini, membacanya seperti ini. Pada minggu pertama, panen yang dihasilkan adalah 30 kuintal. Di sini ada satuannya ya. Kemudian pada minggu kedua, panen cabai yang dihasilkan adalah 80 kuintal. Pada minggu ketiga, panen yang dihasilkan adalah 50 kuintal. Minggu keempat, panen yang dihasilkan adalah 70. Minggu kelima juga sama. Panen yang dihasilkan 70. Oke. Sekarang kita tulis dulu yang data yang diketahui apa saja tadi. Minggu pertama tadi panennya sebanyak 30 kuintal. Lalu minggu kedua panen yang dihasilkan adalah 80 kuintal. Minggu ketiga panen yang dihasilkan adalah 50 kuintal. Lalu minggu keempat, panen yang dihasilkan adalah 70 kuintal. Lalu minggu kelima, panen yang dihasilkan adalah 70 kuintal. Nah, angka-angka di sini disebut dengan data. Pertanyaannya adalah kita disuruh mencari rata-rata. Rata-rata memiliki rumus jumlah data dibagi banyak data. Nah, berarti kita cari dulu jumlah datanya berapa. Nah, datanya ya udah kita jumlah ya. Nah, jadi 30 ditambah 80, lalu ditambah 50, ditambah 70, ditambah lagi dengan 70. Nah, kita jumlahin. 30 tambah 80 110, 110 tambah 50 160, 160 tambah 70 230, 230 tambah 70 adalah 300. Setelah dapat jumlah data, kita cari ada berapa banyak datanya. 1 30, 1 80, 2 3 4 5. Oke, datanya ada 5. Oke, ya udah. Sekarang terakhir tinggal cari rata-rata. Nah, rata-rata sendiri tadi rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya kan 300. Lalu banyak datanya ada 5. Sudah tinggal kita bagi. Maka rata-ratanya adalah 300 kita bagi 5. Nah, 30 sendiri aja dibagi 5 kan 6. 30 aja dibagi 5 6. Kemudian ada 0 sisa 1 ya, tinggal tambahin. Jadi jawabannya adalah 60. Oke, soal nomor 3. Hasil penimbangan berat badan anak di posyandu sebagai berikut. Jadi dibacanya seperti ini. Yang berat badannya 12 kg ada 4 anak. Kemudian yang berat badannya 13 kg ada 2 anak. Yang berat badannya 14 kg ada 3 anak. Sampai yang berat badannya 17 kg ada 2 anak. Pertanyaannya masih sama. Mencari rata-rata. Rata-rata sendiri rumusnya apa tadi? Jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita cari dulu jumlah datanya seperti apa. Sebenarnya kamu bisa menghitung dengan cara manual. Jadi cara manual maksudnya seperti ini. Yang berat badannya 12 kg kan sebanyak 4 anak. Maka kalau kita tulis secara manual kan 12 ditambah 12 sebanyak 4 kali ya. Ditambah 12 ditambah 12. Nah, lalu yang
berat badannya 13 kg kan ada 2. Maka 13 ditambah 13. Lalu yang berat badannya 14 kg kan ada 3. Maka 14 kg-nya ditulis sebanyak 3 kali. Nah, sebenarnya kan kalau cara seperti ini akan panjang. Belum lagi kamu akan tulis angka 15. Seperti ini kan yang beratnya 15 kg ada 1 anak ya. Kemudian yang beratnya 17 kg ada 2, berarti 17 sama 17. Sebenarnya cara ini sebetulnya panjang. Makanya cara mudahnya adalah ini bentuk yang dikali. Ini bentuk yang dikali. Jadi kalau anak-anakku lihat, di sini kan 12-nya ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan, 12 ada sebanyak 4. Jadi sama saja seperti 12 dikali 4. Ini cara cepatnya. Lalu ditambah, ini kan 13-nya ada sebanyak 2. 1, 2. Jadi sama seperti 13 dikali 2. Lalu di sini kan 14-nya juga sebanyak 3. Perhatikan, 14-nya ada 3 ya. Sama saja jadi 14 dikali 3. Lalu di sini 15-nya cuma ada 1. Ya, 15 dikali 1. Lalu 17-nya di sini ada 2. 17 dikali 2. Seperti itu. Jadi cara cepatnya dibanding kamu harus menulis satu-satu seperti yang ini, jauh akan lebih lama mengerjakannya ya. Kita kalikan ya. 12 dikali 4 48. 13 dikali 2 36. 14 dikali 3 42. 15 kali 1 15. 17 kali 2 34. Nah, ini kamu jumlahkan. Jumlahkannya yang teliti ya sayang ya. Setelah dijumlah hasilnya adalah 165. Oke, sekarang kita cari banyak data. Nah, banyak data di sini maksudnya adalah total seluruh anak. Yang mana yang kita akan petakan? Yang ini kan jumlah anaknya ada 4. Kemudian di sini ada 2. Yang beratnya 14 kg ada 3. Nah, jadi angka yang ini kita akan jumlahkan ya. Jadi 4 tambah 2 ditambah 3 tambah 1 tambah 2. Seperti ini. Kita jumlahin ya. Dan jumlah anaknya ada 12. Nah, sudah dapat. Kita cari rata-rata. Rata-rata rumusnya tadi apa? Jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya sudah ada 165. Banyak data atau total seluruh anak juga sudah ada 12. Jadi tinggal kita bagi 165 dibagi 12. Mudah sekali. Hitungnya harus bisa ya saya. Ini gampang. 165 kita bagi dengan 12. Nah, seperti biasa nih kan 1 dibagi 12 kan nggak bisa. Jadi 16 dibagi 2 kan 1. Ya, 1 kali 12 kan 12. Ya, tolong kurangin. 16 kan kurang 2 kan 4. Lalu turun angka 5 jadi 45. Nah, 45 dibagi 12 yang mendekati adalah 3. 3 kali 12 36. Seperti itu. Kita kurangin. 5 kurang 6 atau 15 kurang 6 kan 9. Nah, di atas kan ini sudah habis nih. Kita kasih 0. Syaratnya di atas kasih koma. 90 dibagi 12 yang mendekati adalah 7. 7 kali 12 adalah 84. Kamu kurangin lagi ya saya. Kurangin lagi. Oke, 10 dikurang 4 adalah 6. Ini kan habis ya. Kasih aja 0 lagi. Nah, harus sampai selesai. Karena ini kelihatan tidak berulang dia. 60 bagi 12 adalah 5. Lalu 5 kali 12 60. Dikurangin lagi jadi habis. Jadi 13,75.
Gampang sekali ya. Jadi ini jawabannya adalah 13,75. Mudah sekali. Baik, sekarang kita ke nomor 4. Nah, ini juga sama. Ini bentuk yang dikali nih. Seperti soal nomor 3. Ayo kita baca ya. Hasil ulangan siswa kelas 6 sebagai berikut. Yang nilainya 6 sebanyak 5 siswa. Yang nilainya 7 sebanyak 9 siswa. Lalu yang dapat nilai 8 ada sebanyak 14 siswa. Yang dapat nilai 9 ada 12 siswa. Pertanyaannya masih sama. Mencari rata-rata. Nah, rumusnya adalah jumlah data dibagi sama banyak data. Oke, sekarang kita cari dulu jumlah datanya ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau mau cara manual seperti ini. Yang dapat nilai 6 kan ada 5 siswa. Jadi kalau kita uraikan, jadi 6-nya itu ditambah sebanyak 5 kali. Ya, karena yang dapat nilai 6 kan ada 5 siswa ya. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, lalu yang dapat nilai 7 kan ada 9. Maka 7-nya ditambah sebanyak 9 kali. Nah, Miss rasa kalau cara menguraikan seperti ini jadi lama, jadi panjang. Ya, nah ini jadi panjang nih. Belum lagi kamu akan menulis yang nilai 8. Nilai 8 malah sebanyak 14. Diuraikan di sini sampai 14. Yang nilai 9 ada 12 siswa. Tambah lagi 9, 9, 9, 9, 9 sampai 12 itu terlalu banyak. Oleh karena itu kita pakai rumus yang caranya cepat. Ini bentuk yang dikali ya. Jadi yang dapat nilai 6 ada 5 siswa, maka 6 dikali 5. Tuh, pahami ya sayangnya, mana yang bentuk dikali, mana yang bukan. Lalu yang dapat nilainya 7 ada 9 orang. Jadi 7 dikali 9. Lalu yang dapat nilainya 8 kan ada 14. Jadi 8 dikali 14. Kemudian yang dapat nilainya 9 itu ada 12 siswa. Maka 9 dikali 12. Seperti itu. Gampang sekali. Lalu 6 kali 5, 30. 7 kali 9, 63. 8 dikali 14, 112. 9 dikali 12, 108. Nah, ini kita jumlah saja. Dijumlah hasilnya adalah 313. Yang teliti hitungnya ya. Lalu banyak datanya kita hitung. Banyak data di sini maksudnya adalah total seluruh siswa. Jadi bukan kamu hitung ada berapa kotaknya ya. Jadi kita hitung total seluruh siswanya ya. Ada berapa seluruh siswanya? Jadi 5 tambah 9. Kemudian ditambah 14 ditambah 12 ya. 5 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 12. Nah, ini dijumlahkan hasilnya adalah 40 siswa. Lalu kita cari rata-ratanya. Rumusnya tadi kan jumlah data. Jumlah datanya sudah ada 313. Kemudian total seluruhnya juga sudah ada 40. Maka 313 kita bagi dengan 40. Kita bagi ya. 313 dibagi 40. Ingat nak, kira-kira kalau dia tidak berulang, kamu harus habis membaginya. Tapi ketika kita membagi suatu angka dan dia berulang, cukup di belakang koma 2 angka saja. Ya, 313 bagi 40 ini langsung ya. 313 bagi 40 adalah 7. 7 kali 40 adalah 280. Kita kurangkan. 3 kurang 03. Lalu 11 dikurang 8 adalah 3. Kasih lagi ini 0 ya. Nah, ini kan nggak ada angka di sini ya. Berarti di sini kasih koma. 330 bagi 40 adalah 7 lagi ya. Oh, 8 saja yang mendekati ya. 8 dikali 40, 320. Nah, kamu kurangin nak.
0, 3 kurang 2, 1, kasih lagi 0. Nah, 100 dibagi 40 kan 2. 2 kali 40, 80. Harus lanjutkan sampai selesai, karena ini kelihatan dia tidak berulang. Kamu kurangin 0, 10 kurang 8, 2. Seperti biasa kasih lagi 0. 200 dibagi 40 adalah 5. Seperti itu. Jadi 313, ini 5 kali 40 kan 200 ya. Jadi 313 dibagi 40 adalah 7,825. Nah, harus satu habis. Kalau misalkan dirasa angka tersebut ketika dibagi koma, maka cukup di belakang koma 2 angka. Tetapi ketika dibagi itu masih kemungkinan tidak berulang, maka teruskan. Jadi 313 dibagi 40 adalah 7,825. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut adalah diagram nilai ulangan siswa kelas 5. Nah, ini juga sama nih. Ini pasti bentuk yang dikali nih. Apalagi yang di dalam kelas itu lebih dari satu siswa, ya kan? Bacanya seperti ini. Yang dapat nilai 60 itu ada 2 siswa. Yang dapat nilai 70 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 80 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 9 ada 1 siswa. Nah, ini maksudnya bukan 9 juga ya. Ini maksudnya 100 nih, angka yang terakhir nih. Tapi tidak apa, kemarin Miss Septi anulir untuk nomor 5. Jadi ini maksudnya nilai 100 ya. Dan yang dapat nilai 100 ada 1 siswa. Kita tulis dulu. Nah, pertanyaannya masih sama ya, rata-rata. Kita tulis dulu. Apa saja diketahui. Nilai 60, tadi ada berapa banyak siswa? Ada 2 siswa. Yang dapat nilai 70, ada berapa siswa? Betul, ada 3 siswa. Yang dapat nilai 80, ada berapa siswa? Ya, ada 3 siswa. Lalu yang dapat nilai 90, ada berapa siswa? Ya, tadi ada 1 siswa ya. Kemudian yang dapat nilai 100, juga ada 1 siswa. Nah, ini keterangan yang diperoleh berdasarkan tabel. Nah, ini jelas bentuk dikali ini. Mencari rata-ratanya ini bentuk dikali juga. Jadi seperti 60 dikali 2, 70 kali 3 ya. Pahami nah bentuk dikali atau bukan. Nah, kita cari rata-ratanya ya. Mencari rata-rata seperti biasa, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Oke, jumlah data di sini adalah seperti ini. Ini kan bentuk dikali. Kan kalau mau cara manual kan sebenarnya seperti ini. Yang dapat nilai 60 kan ada 2, jadi 60 ditambah 60. Lalu yang dapat nilai 70 kan ada 3 siswa. Jadi 70 tambah 70 tambah 70. Tapi kan cara ini lama ya. Belum lagi kamu menulis nilai 80 sampai nilai 100. Oleh karena itu ini bentuknya dikali. Jadi ya 60 dikali 2. 60 dikali 2. Kemudian yang dapat nilai 70 ada 3. Jadi 70 dikali 3. Kemudian yang dapat nilai 80 ada 3 siswa. Jadi 80 dikali 3. Lalu yang dapat nilainya 90 ada 1, maka 90 dikali 1. Lalu yang dapat nilai 100 ada 1 anak, jadi 100 dikali 1. Seperti itu, gampang sekali. Ya, 60 dikali 2 120, 70 dikali 3 210. 80 dikali 3 240, 90 kali 1 adalah 90, 100 kali 1 adalah 100. Nah, ini kita jumlah. Ya, kita jumlah, hasilnya adalah 760. Kemudian banyak data. Nah, iya, banyak data di sini maksudnya adalah total seluruh siswa. Jadi total seluruh siswa yang mana? Nah, yang ini yang dijumlah. 2 siswa, tambah 3 siswa, tambah 3 siswa. Yang itu yang dijumlah. Jadi 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 1, ditambah 1. Jadi total seluruh siswanya ada 10. Gampang kan?
Nah, rata-ratanya ya tinggal dimasukkan saja angkanya. Jadi rata-rata kan tadi rumusnya adalah jumlah data dibagi sama banyak data ya. Jumlah datanya kan 760. Kemudian banyak datanya ada 10. Jadi rata-ratanya adalah 760 dibagi 10. Ya 0 sama 0 boleh coret. Jadi 76 saja bagi 1. Jawabannya adalah 76. Mudah sekali. Sekarang kita ke nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada penjualan apel, di mana hari Selasa ada 40 kg, kemudian hari Senin 40 kg, hari Selasa yang terjual 20 kg, sampai hari Jumat yang terjual 15 kg. Yang ditanya rata-rata ya, ini sangat gampang ya. Rata-rata sendiri rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Ingat, data sendiri artinya adalah angkanya. Jadi angka-angka di sini yaitu yang 40, 20 itu kita tambah. Maka 40 ditambah 20 ditambah 35, lalu ditambah 50 dan ditambah 15. Jadi kita jumlah saja. Di jumlah itu hasilnya adalah 160. Kemudian banyak datanya. Banyak datanya ya dihitung saja. Senin, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5. Jadi banyak datanya ada 5. Maka rata-ratanya adalah jumlah data, tadi 160 jumlah datanya, dibagi banyak datanya ada 5. Ya. Jadi 160 kita bagi 5. 160 dibagi 5. Nah, jawabannya adalah 32. Jadi rata-ratanya adalah 32. Nomor 7. Nah, ini juga ketahuan nih, ini bentuk dikali nih. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai hasil ulangan kelas 6. Jadi ada yang dapat nilai 6 sebanyak 3 siswa, yang dapat nilai 7 ada 5 siswa, sampai yang dapat nilai 10 ada 1 siswa. Nah, ini bentuknya dikali nih. Ya, sudah paham ya mana bentuk dikali atau bukan? Jadi rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi sama banyak data. Nah, kita cari dulu jumlah datanya. Langsung saja pakai cara langsung. Yang dapat nilai 6 ada berapa siswa? Ada 3, jadi 6 dikali 3. Lalu yang dapat nilai 7 ada berapa? Ada 5 siswa, jadi 7 dikali 5. Kemudian yang dapat nilainya 8 ada berapa siswa? Betul, ada 8. Jadi 8 dikali 8. Lalu yang dapat nilai 9 ada 3 siswa. Berarti 9 dikali 3. Kemudian yang dapat nilainya 10 ada 1. Jadi 10 kali 1. Nah, ini cara cepatnya. Kita kali 6 kali 3 18, 7 kali 5 35, 8 kali 8 64, 9 kali 3 27, 10 kali 1 10. Ya, kita jumlahkan ya. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 154. Nah, kita hitung banyak datanya. Ingat sayang, banyak data di sini adalah total seluruh siswa. Jadi bukan kotaknya yang kamu hitung ada 5 kotak, tidak, tetapi seluruh siswa di total. Yang mana yang ditambah? Yang ini 3 tambah 5 tambah 8, tambah 3, tambah 1. Yang itu yang dimaksud dengan banyak data. Jadi 3 tambah 5, tambah 8, tambah 3, tambah 1. Ternyata total seluruh siswanya ada 20. Nah, kita cari rata-rata sudah. Nah, rata-rata kan rumusnya tadi jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya sudah ada 154. Lalu banyak data atau total seluruh siswa ada 20. Jadi 154 kita bagi 20. Oke, kita bersama ya. Hitungnya ya. 154 kita bagi dengan 20. 154 dibagi 20 ya 7 ya. 7 kali 20 adalah 140. Kamu kurangin. Ini 4, 5 dikurang 4
4 kurang 0, 4, 5 kurang 4, 1. Nah, ini kan sudah habis, tapi kamu kasih 0 aja. Nah, tapi syaratnya dikasih koma. 140 bagi 20 adalah 7. Jadi 154 dibagi 20 adalah 7,7. Ya, sangat mudah sekali ya. 7,7. Oke. Selanjutnya, nomor 8. Diagram batang di bawah ini menyajikan data jumlah beras yang terjual di toko online 30 sama 15 selama 5 bulan. Bacanya seperti ini. Januari ada 250 kg, Februari ada 200 kg. Nah, ini kan Maret ini sebenarnya angkanya di antara 250 dan 300 ya. Cara mencarinya gampang sekali. Kita tulis dulu ya, data-data yang diketahui ya. Januari tadi ada 250. Lalu Februari sebanyak 200. Nah, untuk bulan Maret ini kan angkanya di antara 250 dan 300. Cara mencarinya seperti ini. Ini kan dia di tengah-tengah. Jadi cara mencarinya adalah 250 ditambah 300 dulu. 250 tambah 300 adalah 550. Lalu dibagi 2. 550 bagi 2 adalah 275. Seperti itu. Oke, Miss tulis ya. Jadi bulan Maret adalah antara 250 dengan 300. Betul ya? Maret itu di antara 250 dengan 300. Jadi cara mencarinya 250 ditambah 300. Itu adalah 550. Lalu bagi 2. Memang selalu bagi 2 ya. 550 bagi 2 adalah 275. Jadi bulan Maret terdapat 275 kg. Begitu juga dengan bulan April. April ini berada di antara 200 dengan 250. Maka mencari April adalah 200 tambah dulu dengan 250. Lalu hasilnya dibagi 2. Seperti itu. Oke, Miss tulis ya. Tadi April ada di antara 200 dengan 250. Tolong ini dijumlah dulu. Setelah itu dibagi 2. 450 dibagi 2 adalah 225. Jadi pada bulan April sebanyak 225. Begitu juga dengan bulan Mei. Mei ini terdapat di antara 300 sama 350. Betul ya? Maka mencari Mei adalah 300 tambah dulu 350, lalu hasilnya dibagi 2. 300 ditambah 350, hasilnya dibagi 2. Maka pada bulan Mei sebanyak 325. Gampang sekali. Ya. Nah, sudah. Ini data-datanya sudah kita ketahui nih. Januari 250, Februari 200, sampai bulan Mei sebanyak 325. Sekarang kita cari rata-ratanya ya. Mencari rata-ratanya. Rata-rata, rumusnya tadi kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, data-datanya kita jumlahkan dulu. 250 tambah 200 ditambah 275 ditambah 225 ditambah 325. Ini dijumlahkan saja. Nah, dijumlahkan ada sebanyak 1275. Yang teliti hitungnya ya. Kemudian kita cari banyak data. Datanya ada berapa? Januari 1, Februari, Maret, April, Mei. Datanya ada 5. Sudah, kita tinggal bagi deh. Jadi rata-rata sendiri rumusnya adalah banyak jumlah data. Ini jumlah data ya. Jumlah data dibagi sama banyak data. Tadi jumlah datanya 1275. Kemudian banyak datanya ada 5. Ayo hitungnya yang teliti ya. Jadi 1275
dibagi 5, hasilnya adalah 255. Gampang sekali. Nomor 9. UD pasti 630. Ini maksudnya UD ya. Oke. Memproduksi topi selama 6 minggu seperti pada diagram. Bacanya seperti ini. Minggu pertama dihasilkan. Nah, ini juga sama nih konsepnya nih. Ini kan minggu pertama ada di antara angka 60 sama 70. Ingat tadi caranya seperti apa? Betul, 60 ditambah dulu dengan 70. Baru nanti dibagi 2 ya. Kita langsung tulis saja ya. Minggu pertama ini ada di antara angka 60 sama 70. Jadi 60 ditambah dulu dengan 70. Lalu hasilnya kamu bagi 2. Caranya seperti itu ya kalau mencari angka di tengah-tengah ya. Lalu minggu kedua ini panennya sebanyak 60. Kemudian minggu ketiga ini juga sama. Minggu ketiga ini ada di antara 80 dengan 90, betul ya? 80 dengan 90. Oleh karena itu, tolong dijumlah dulu. Lalu nanti hasilnya kamu bagi 2. 80 tambah 90, 170. Lalu kamu bagi 2. 85. Gampang kan? Nah, minggu keempat ini juga sama konsepnya. Ada di antara angka 70 dengan 80. Jadi 70 tambah dulu dengan 80. Lalu nanti hasilnya dibagi 2. Memang selalu dibagi 2 ya untuk mencari angka di tengah. 75. Lalu minggu kelima kita lihat ya. Nah, minggu kelima ini juga sama konsepnya. Dia ada di antara 80 dengan 90. Jadi, seperti tadi mencarinya. 80 tolong ditambah dulu dengan 90. 170 lalu dibagi 2. 85. Lalu terakhir minggu ke-6. Kita lihat minggu ke-6 ada berapa? Minggu ke-6 ini pas di angka 80. Ya, gampang sekali ya. Nah, sudah kita hitung rata-ratanya. Tadi rumus rata-rata sendiri adalah jumlah data dibagi sama banyak data. Nah, jumlah data sendiri yaitu angka-angka ini kita jumlah. Jadi 65 ditambah 60 ditambah 85 ditambah 75 lalu ditambah 85 ditambah 80. Ini kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah 450. Kemudian banyak datanya ada berapa? Dari minggu 1 sampai minggu 6 ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sudah dapat semua. Jumlah datanya 450. Kemudian banyak datanya ada 6. Maka rata-ratanya ya tinggal dibagi ya. Rata-rata sama dengan 450 dibagi 6. Oke, kita bersama ngitungnya. 450 kita bagi 6 ya. Nah, ini 4 sendiri kan tidak bisa dibagi 6. Jadi 45 dibagi 6. 45 dibagi 6 berapa? Betul, 7. 7 kali 6 kan 42. Nah, kurangin deh. 5 kurang 2 kan 3. Ini 4 kurang 4 habis nggak usah ya. Turun angka 0. 30 bagi 6 adalah 5. 5 kali 6 ya 30. Ya, habis ya. Jadi 450 bagi 6 adalah 75. Mudah sekali. Ya, nomor 10 terakhir. Nah, ini juga kelihatan nih. Nomor 10 ini bentuk dikali nih. Sudah kelihatan. Kita baca ya. Tabel berikut menunjukkan data nilai ulangan dan banyak ulangan yang diperoleh Sari. Jadi Sari itu ulangan pernah dapat nilai 60 sebanyak 2 kali. Pernah dapat nilai 70 sebanyak 3 kali. Sampai pernah dapat nilai 100 nilainya 1 kali. Nah, ini jelas bentuk dikali.
Sudah kelihatan. Rumus rata-rata adalah ya jumlah data dibagi banyak data. Kita cari dulu jumlah datanya. Nah, jumlah datanya kalau secara manual kan nulisnya seperti ini. Nah, kamu sudah bisa juga ya sayang ya. Ya dapat nilai 60 kan sebanyak 2 kali ya. Jadi kan 60 ditambah 60. Lalu yang dapat nilai 70 kan sebanyak 3 kali. Jadi 70 tambah 70 tambah 70. Nah, kalau cara ini kan lama ya. Tulis dulu satu-satu. Lebih baik pakai cara langsung saja. Seperti tadi sayang, yang nilainya 60, berapa kali dia dapat nilai 60? Ya, sebanyak 2, berarti 60 dikali 2. Lalu yang nilainya 70 ada sebanyak 3 kali ya, jadi 70 dikali 3. Lalu yang nilainya 80 ada 3, jadi 80 dikali 3. Kemudian yang dapat nilainya 90 ada 1 kali, jadi 90 dikali 1. Yang dapat nilainya 100 ada 1 kali, jadi 100 dikali 1. Seperti itu, gampang sekali. Nah, dijumlahin. 60 kali 2, 120. 70 kali 3, 210. 80 kali 3, 240. 90 kali 1, 90. 100 kali 1, 100. Nah, ini dijumlah hasilnya adalah 760. Nah, sekarang kita hitung banyak datanya. Banyak data di sini bukan kamu hitung ada berapa kotak, bukan. Seperti tadi, yang ini yang ditambah. Jadi ulangannya itu ada berapa kali. Jadi total seluruh ulangan. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 3. Nah, itu banyak datanya ya. Ditambah 1 ditambah 1. Ternyata dia ulangan sebanyak 10 kali. Gampang ya. Nah, rata-rata ya tinggal dikerjakan saja. Tadi jumlah datanya kan 760. Kemudian total seluruh ulangan atau banyak datanya 10. Jadi 760 dibagi 10. Hasilnya adalah 10. Mudah sekali. Ya, demikian pembahasan kali ini. Memang ingat sayang, kalau matematika itu memang harus lebih dari sekali mengerjakan soal. Jadi kuncinya adalah semakin banyak mengerjakan soal, kita semakin bisa. Dan kuncinya juga harus teliti. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.